Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Mardiah dengan NIM terakhir 0252 dari kelompok 4A Praktikum Ilmu Kesehatan Ternak dengan asisten pembimbing Kak Sakira Inas. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan praktikum acara kedua yaitu pemeriksaan kesehatan ayam, nekropsi, dan pengenalan vaksinasi ayam. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai metode pengambilan darah pada unggas. Alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya yaitu jarum suntik, vakum tube, alkohol, kapas, dan juga ayam. Pertama-tama, basahi kapas menggunakan alkohol. Kemudian, oleskan kapas tersebut ke saluran vena pada ayam. Lalu, tusukkan jarum suntik pada saluran vena tersebut dan tarik secara perlahan agar darah masuk ke dalam jarum suntik. Setelah itu, sampel darah dapat dipindahkan ke dalam vakum tube. Selanjutnya yaitu nekropsi. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu sarung tangan lateks, gunting bedah, pisau, dan plastik sebagai alas. Untuk melakukan proses nekropsi, pertama-tama ayam dimatikan terlebih dahulu dengan cara penyembelihan, yaitu memutuskan 3 saluran antara lain saluran peredaran darah, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan. Sebelum melakukan nekropsi, basahi dulu bulu unggas, bagian dada dan perut. Pemeriksaan yang dilakukan diantaranya yaitu yang pertama, pemeriksaan permukaan tubuh dengan cara menyibakkan bulu untuk mencari adanya luka terbuka ataupun memar dan berwarna biru. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kaki. Pada pemeriksaan ini ditemukan adanya warna biru seperti memar pada daerah sekitar lutut ayam yang disertai dengan bengkak. Hal ini menandakan kemungkinan bahwa ayam telah terbentur benda keras. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bagian kepala, mulai dari permukaan mata, hidung, dan rongga mulut, untuk melihat ada atau tidaknya pembengkakan, lendir, maupun padatan seperti keju. Lalu, pemeriksaan kulit penutup mata bagian bawah dengan cara menggunting kantung mata. Apabila terdapat perubahan warna berwarna merah, maka hal ini mengindikasikan bahwa kadar amonia yang terlalu tinggi pada liter. Kemudian dilakukan pemeriksaan rongga mulut untuk mengetahui ada atau tidaknya bintik-bintik kecil maupun radang berwarna merah sebagai indikasi dari suatu penyakit. Selanjutnya yaitu pemeriksaan rongga perut dan juga rongga dada. Pada pemeriksaan ini tidak terdapat kelainan berupa cairan bening, cairan berwarna putih kekuningan, maupun padatan seperti keju. Selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan saluran pencernaan dengan cara memotong batas antara tembolok dengan proventriculus. Angkat saluran pencernaan dengan hati-hati. Dapat dilihat di sini bahwa permukaan usus tidak terdapat peradangan. Untuk proventriculus juga terlihat normal dan tidak ada peradangan. Kemudian ambil ventriculus, lalu potong ventriculus menjadi 2 dan amati. Tampak isi dari ventriculus yang normal yaitu berupa pakan ayam. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan terhadap lapisan ventriculus. Apabila lapisan sulit untuk dilepas atau ditarik, maka ventriculus berada pada kondisi yang baik atau normal. Kemudian, dilakukan pembelahan usus untuk melihat dinding bagian dalam usus serta isinya. Terlihat bahwa bagian dalam usus tidak terdapat bintik maupun peradangan. Isi dari usus juga normal, tidak terdapat darah, cacing, dan sejenisnya yang mengindikasikan suatu penyakit. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan bursa Fabricius yang termasuk ke dalam organ kekebalan tubuh ayam. Dapat dilihat di sini bahwa bagian luarnya tidak terdapat peradangan.
Kemudian, melakukan pembelahan untuk melihat bagian dalamnya. Di sini juga tidak terdapat peradangan. Kemudian, melakukan pemeriksaan jantung. Dapat dilihat bahwa ukuran jantung dari ayam ini normal, tidak terdapat peradangan. Pembungkus jantung pun tidak penuh dengan air yang dapat menjadi indikasi suatu penyakit. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jantung dari ayam ini normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan hati dan kantong empedu. Dapat terlihat pada pemeriksaan ini, hati ayam tidak menunjukkan perubahan warna, tetap berukuran normal, tidak terdapat bintik merah, selaput putih, maupun flek kuning tua, yang mengindikasikan suatu penyakit. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan organ reproduksi. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan organ pernapasan. Pada pemeriksaan ini, organ trakea, bronkus, maupun paru-paru tidak terdapat kerusakan ataupun radang, serta tidak terdapat lendir di sekitarnya. Lalu, untuk paru-paru, dapat juga dilakukan uji apung paru, yaitu dengan cara memotong paru-paru dan memasukkannya ke dalam air. Jika paru-paru tersebut mengapung, maka dapat dikatakan bahwa paru-paru itu normal. Vaksin merupakan zat atau senyawa yang berfungsi merangsang pembentukan kekebalan tubuh atau imunitas. Vaksin berasal dari mikroorganisme penyebab penyakit yang dilemahkan ataupun yang sudah mati. Vaksin dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu vaksin aktif dan vaksin inaktif. Vaksin aktif yaitu vaksin yang menggunakan mikroorganisme dalam keadaan hidup yang telah dilemahkan. Sedangkan vaksin inaktif yaitu vaksin yang menggunakan mikroorganisme dalam keadaan yang sudah dimatikan. Vaksin yang bersifat aktif akan memproduksi antibodi sendiri yang dapat melawan bakteri atau virus. Sedangkan vaksin inaktif yang disuntikkan langsung yaitu antibodinya. Antibodi ini diambil dari donor dan kemudian diproses sehingga akhirnya serum ini mengandung konsentrasi tinggi antibodi. Vaksin dapat diberikan kepada ternak dengan cara pemberian pada air minum, menggunakan spray, atau menggunakan suntikan, tetes mata, tetes hidung, maupun tetes mulut. Contoh vaksin pada unggas yaitu seperti vaksin ND, AI, Gumboro, IB, ILT, AE, EDS, dan yang lainnya. Sebagai contoh, vaksinasi ND pada ayam dimulai pada umur 1 hari dengan cara pemberian yaitu dengan cara spray. Kemudian pada umur 7 hari secara suntik subkutan. Kemudian pada umur 27 hari secara tetes mata dan suntik intramuskular. Kemudian pada umur 49 hari diberikan pada minum. Serta pada umur 77 hari diberikan secara diminumkan dan juga melalui suntik intramuskular.